Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita akan mengulang kembali pembahasan kitab Rawdatul Uqala karya Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala dari bab yang pertama halaman 17. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan zikrul hathi ala luzumil aqli wa sifatil aqil al-labib. Penyebutan tentang anjuran agar senantiasa menggunakan akal dengan baik dan sifat orang yang berakal yang cerdas. Qala haddatsana Muhammad ibn Yusuf ibn Matar qala haddatsana Abdullah ibn Ahmad ibn Shabbuyah qala haddatsana Ahmad ibn Yunus حدثنا فضيل بن عياض عن محمد بن ثور عن معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب مكارم الأخلاق wa yakrahu sabsafaha. Dari Sahal bin Sa'ad, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai akhlak yang baik dan membenci akhlak yang jeleknya. Qala Abu Hatim, berkata Ibn Hibban, Abu Hatim, lastu ahfaz anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khabaran sahihan fil aqli. Aku tidak mengetahui di sana ada hadis lain, hadis yang sahih, khabar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang keutamaan akal. Lianna Aban ibn Abi Iyash wa Salamah ibn Wardan wa Umair ibn Imran, karena Aban bin Abi Iyash dan Salamah bin Wardan, kemudian Umair bin Imran, Ali bin Zaid,
Hasan bin Dinar, Abbad bin Kathir, Maisarah bin Abdi Rabbih, Daud ibn Muhbir, Mansur bin Safar, Wadawihim, dan rawi-rawi lainnya, laisu mimman ihtajja bi akhbarihim, bukanlah rawi yang dapat dijadikan hujjah dalam hadis-hadisnya. Fa ukharrija ma indahum min al-ahadits fil aql, maka aku keluarkan apa yang ada di sisi mereka dari hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan akal. Maksud dari penyebutan Ibnu Hibban terhadap beberapa rawi di sini, beliau ingin menjelaskan kepada kita kalau hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan akal sesungguhnya banyak sekali. Hanya saja hadis-hadis itu semuanya lemah, semuanya dhaif, karena dibawakan oleh para perawi-perawi yang tidak dapat diambil hadisnya. Seperti di antara mereka sebagiannya telah disebutkan oleh Ibnu Hibban, yaitu Aban bin Abi Iyas, Salamah bin Wardan, dan lain sebagainya. Wa inna mahabbatal mar'i al-makarima minal akhlaq wa karahatahu safsafaha huwa nafsul aql. Sesungguhnya kecintaan seseorang terhadap akhlak yang baik dan kebenciannya terhadap akhlak yang jelek adalah akal itu sendiri. Makanya Ibnu Hibban mengangkat hadis Sahal bin Sa'ad, di mana Nabi menyatakan sesungguhnya Allah suka terhadap akhlak yang baik dan benci terhadap akhlak yang jeleknya. Karena itu menunjukkan akal. Di mana seseorang kalau lebih cenderung suka terhadap akhlak yang baik, ini gambaran dari akal yang sehat, gambaran dari akal yang benar. Fal aqlu bihi yakunul hadd wa yu'annis al-ghurbah, maka akal itu akan dapat memberikan kedudukan, wa yu'annisul ghurbah, dan akan mendekatkan keterasingan, wa yanfi al-faqah, akal dapat menghilangkan kesengsaraan, wala mala afdhala minhu, dan tidak ada harta yang lebih afdal daripada akal. Wala yatimu dinu ahadin hatta yatimma aqlahu, bahkan tidak akan sempurna agama seseorang sampai sempurna akalnya. Maksud dari kalimat sempurna akal di sini adalah bahwa seseorang menggunakannya dengan baik. Karena akal bukanlah sesuatu yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita untuk dapat mengetahui segala perkara. Akan tetapi akal hanya sekedar wasilah, hanya sekedar perantara dengan segala kekurangannya. Tetapi manakala seseorang menggunakannya dengan baik, tentu akan menyebabkan dirinya baik. Oleh karena itu, maka tidak akan sempurna din seseorang sampai sempurna pula akalnya. Wal aqlu ismun yaqa'u 'alal ma'rifah bisuluki shawab. Akal adalah sebuah penamaan untuk menunjukkan akan pengetahuan terhadap jalan yang benar.
wal ilmi bijtinabil khata', dan pengetahuan untuk dapat menjauhi kesalahan-kesalahan. Fa idza kana al-mar'u fi awwali darajatihi yusamma adiban, apabila seseorang pada awal pertumbuhannya disebut sebagai adib. Adib itu artinya sopan. Thumma ariban, maka kemudian ia akan disebut sebagai orang yang bijaksana. Thumma labiban, setelah itu ia akan dikatakan sebagai orang yang cerdas. Thumma aqilan, barulah dikatakan sebagai orang yang berakal. Kesopanan, kemudian juga kebijaksanaan dan kecerdasan menggambarkan akal seseorang. Akal itu tidak hanya menunjukkan bahwa orang ini pintar atau tahu banyak hal, tetapi hal tersebut hanya sebagiannya saja. Karena betapa banyak orang yang pintar, orang yang tahu segala hal, tetapi tidaklah dikatakan berakal. Orang yang sopan santun di dalam kesehariannya, baik dalam bermuamalah terhadap sesamanya, ini dikatakan berakal, meskipun tingkat kecerdasan di dalam mengetahui sesuatu agak lambat atau kurang. Sebaliknya, orang yang cepat di dalam mengetahui satu perkara, tetapi kemudian muamalahnya jelek, tidak memiliki kesopanan, akhlaknya buruk, maka tidaklah dikatakan berakal. Kama anna ar-rajula idza dakhala fi awwal haddid daha qila lahu syaitan. Seperti halnya seseorang apabila dia mulai masuk pada batasan, melampaui batas, qila lahu syaitan, orang-orang mengatakan padanya syaitan. Fa in ata fi tughyan qila maridun, jika kemudian ia semakin melampaui batasan, maka dikatakan maridun, syaitan yang jahat. Fa idza jada ala dzalika qila abqari, kalau bertambah lagi maka ia dikatakan abqari. Abqari nisbat kepada abqar, di mana orang-orang Arab mengira kalau abqar itu adalah tempat tinggalnya jin. Fa idza jama'a ila khubthihi shiddata syarrin qila ifrit. Kalau kemudian di samping melampaui batas itu juga kejelekannya sangat parah, maka ia dikatakan ifrit. Ini julukan yang semuanya tidak ada yang baik. Syaitan, marid, abqari, kemudian juga ifrit. Dan semuanya bertahap, dari mulai yang paling ringan syaitan, kemudian meningkat menjadi marid, kemudian meningkat lagi menjadi abqari, sampai pada puncaknya dikatakan ifrit. Ini kalau orang bejat dan rusak, ya, ifrit. Wa kadzalika al-jahil, demikian pula orang yang bodoh. Yuqalu lahu fi awwali darajatihi al-ma'iq. Pada awal pertumbuhan kebodohannya dia dikatakan ma'iq. Ini pada awalnya. Tsumma raqi', kemudian setelah itu ketika bertambah kebodohannya dikatakan raqi'. Tsummal anwaq, lalu berikutnya kalau semakin bodoh lagi dia dikatakan anwaq. Tsummal ahmaq, barulah yang terakhir, ya, puncak kebodohan adalah
ahmak. Ini tingkatannya. Orang yang berakal sebelumnya melalui tahapan-tahapan dulu. Ya. Sopan, bijaksana, cerdas, baru kemudian berakal. Yang melampaui batas pun demikian. Pada awalnya syaitan, kemudian marid, kemudian abqar, baru kemudian ifrit. Orang yang bodoh juga sama, pada awalnya maik, kemudian raqi, kemudian anwaq, lalu yang terakhir puncaknya adalah ahmaq. Kalau seseorang dijuluki sebagai ahmaq, maka tentu julukan ini adalah julukan yang paling parah. Berarti sebelumnya memang atau dari awal pertumbuhannya orang itu sudah bodoh. Qala wa afdalu mawahibillahi li ibadihi al-aqlu. Pemberian-pemberian Allah tabaraka wa taala yang paling afdal bagi hambanya adalah akal. Di samping pemberian-pemberian yang lainnya. Walaqad ahsana alladhi yaqulu wa afdalu qasmillah lil mar'i aqluhu. Sungguh baik orang yang mengatakan dalam syairnya wa afdalu qasmillah lil mar'i aqluhu. Sebaik-baik pemberian Allah terhadap seseorang adalah akalnya. Falaisa minal khairati syai'un yuqaribuhu. Tidak ada sedikit pun dari kebaikan-kebaikan yang mendekatinya. Idza akmala ar-rahmanu lil mar'i aqlahu, apabila Allah tabaraka wa taala telah menyempurnakan untuk seseorang akalnya, faqad kamulat akhlaquhu wa ma'ribuhu. Sungguh telah sempurna akhlaknya dan perangainya. Ya'ishul fata fin nasi bil aqli. Seorang pemuda akan hidup di tengah-tengah manusia dengan akalnya. Innahu 'alal aqli yajri ilmuhu wa tajaribuhu. Sesungguhnya di atas akalah akan berjalan ilmunya dan tajaribuhu, pengalaman-pengalamannya. Yazidul fata fin nasi jaudatu aqlihi. Seorang pemuda akan bertambah kebaikan akalnya di tengah-tengah manusia. Wa in kana mahdhuran alaihi makasibuhu, walaupun mata pencahariannya itu susah. Syair ini menggambarkan akan kebaikan seseorang yang hidup di tengah-tengah manusia dengan menggunakan akalnya secara baik. Ia akan senantiasa terhormat walaupun dari segi materi rendah di hadapan mereka. Tapi karena dia menggunakan akalnya dengan baik, maka mengangkat kedudukannya di atas semua manusia. Qala akhbarana Muhammad bin Sulaiman bin Faris. Qala haddatsana Ahmad bin Sayyar. Qala haddatsana Habib al-Jallab. Qala qila li ibn al-Mubarak ma khairun ma utiya ar-rajul. Dari Habib al-Jallab, qala qila li ibn al-Mubarak. Ibnu Mubarak pernah ditanya, ma khairun ma utiya ar-rajul? Apa yang terbaik yang diberikan kepada seseorang? Ibnu Mubarak menjawab, gharizatu aqlin, kebaikan akal. Akal yang sehat, akal yang berguna. Qila fa in lam yakun, beliau ditanya lagi, kalau seseorang tidak memiliki akal yang seperti itu, lalu apa yang terbaik yang diberikan kepadanya? Qala adabun hasanun. Ibnu Mubarak menjawab, adab yang baik. Qila fa illam yakun. Beliau ditanya lagi,
Jika hal tersebut tidak ada, qala gharizatu aqlin. Ibnu Mubarak menjawab lagi, yang terbaik yang diberikan kepada seseorang itu adalah akal. Qila fa illam yakun. Kalau tidak ada, qala adabun hasanun. Ibnu Mubarak menjawab lagi, adab yang baik. Qila fa illam yakun. Kalau adab yang baik juga tidak ada, qala akhun salihun yastashiruhu. Ibnu Mubarak menjawab, sesuatu yang terbaik yang diberikan kepada seseorang adalah manakala ada akhun salihun yastashiruhu, orang yang soleh yang mengarahkannya. Qila fa in lam yakun. Kemudian dia ditanya lagi, kalau ternyata akhun soleh juga tidak ada, qala samtun tawil. Ibnu Mubarak menjawab, yang terbaik adalah samtun tawil, diam selamanya. Qila fa in lam yakun. Beliau ditanya lagi, kalau tidak ada, qala mautun ajilun. Ibnu Mubarak menjawab, mati dengan segera. Itu sesuatu yang terbaik yang diberikan kepada seseorang. Jika akal tidak punya, adab yang baik juga tidak, kemudian kawan yang soleh juga tidak punya, kemudian tidak mampu untuk diam, maka sebaiknya mati saja. Itu lebih baik. Ya, karena kematian akan lebih justru menyelamatkannya. Kalau seseorang hidup tanpa akal, seseorang hidup tanpa memiliki etika, kesopanan, adab yang baik, seseorang hidup tanpa bergaul dengan yang lainnya, tidak memiliki kawan yang baik. Jika seseorang hidup sukanya banyak bicara, tidak bisa diam, maka ini hanya akan mengakibatkan musibah. Karena tentu dia akan celaka ketika menjalani kehidupannya. Sedangkan mati dengan segera, ini adalah ketenangan yang tiada tandingannya. Tenang, adem, ya. Qala akhbarana Muhammad bin Dawud Ar-Razi, qala haddatsana Muhammad bin Humayd, qala haddatsana Ibnu Mubarak, qala su'ila Aqil. Kata Ibnu Mubarak, Aqil pernah ditanya, ma afdal ma'utiyal 'abd? Apa yang paling afdal yang diberikan kepada seorang hamba? Qala gharizatu aqli. Ia pun menjawab, akal yang baik. Qala fa illam yakun, kalau tidak, qala fa adabun hasanun. Kalau tidak, adalah adab yang baik. Qala fa illam yakun, kalau tidak, qala fa akhun syakikun yastashiruhu. Kalau tidak, maka yang terbaik yang diberikan kepada seorang hamba ialah akhun syaki, saudara sekandung, yastashiruhu, yang akan mengarahkannya. Qala fa in lam yakun, qala fatulu sumtin. Kalau tidak ada, maka diam selamanya. Qala fa in lam yakun, qala fa mautun ajilun. Kalau tidak, maka mati dengan segera. Itu suatu yang terbaik yang diberikan kepada seorang hamba. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyinggung bahwa tidak boleh bagi seorang pun untuk tamanna al-maut, untuk berangan-angan mati. Adapun kalau seorang sudah tidak kuasa untuk menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam cobaan yang dihadapinya, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalimat yang terbaik untuknya atau untuk seseorang, yaitu dengan mengatakan, Allahumma, ya Allah, kalau seandainya mati itu lebih baik bagiku, maka matikanlah aku. Dan seandainya hidup itu lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Dan doa yang seperti ini bukan berarti doa minta mati, bukan. Tetapi secara tidak langsung dia meminta
apa sesungguhnya yang terbaik ya, untuk dirinya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Abu Hatim, berkata Abu Hatim, yakni Ibnu Hibban, al-aqlu naw'an, akal itu ada dua macam, matbu'un wa masmu'un. Akal itu ada dua macam. Yang pertama adalah matbu'un, yang sudah tercetak, sudah ada. Wa masmu'un, sedangkan yang kedua adalah yang masmu', yang datang dari luar, buatan. Ada yang sudah jadi, ada yang buatan. Fal matbu' minhuma kal ardi. Adapun akal yang sudah jadi itu ibarat tanah. Wal masmu', sedangkan akal yang buatan itu ibarat al badri wal ma'i, ibarat biji-bijian dan air. Wala sabila lil aqlil matbu'i an yakhlusa lahu amalun mahsul duna an yarudda alaihi al aqlul masmu'. Tidak ada cara bagi akal yang sudah jadi untuk membetulkan segala amalan-amalan yang telah dilakukan atau telah dihasilkan kecuali atau tanpa adanya akal yang masmu, akal buatan atau yang dibuat. Artinya bahwa akal yang sudah jadi ini tidaklah berpengaruh apapun tanpa ada akal yang dibuat. Fayunabbihuhu min raqdatihi, maka akal yang dibuat itu akan mengingatkan akal yang sudah jadi dari kejelekan-kejelekan amal. Wa yutliquhu min makaminihi, dan akan membebaskan akal yang sudah jadi min makaminihi, dari kandangnya, dari tempatnya. Yastakhriju al-badra wal ma'a fi qu'uril ardi min kasratir rab'i. Akal yang dibuat ini akan mengeluarkan al-badra wal ma', biji-bijian dan air, fi qu'uril ardi, dari dasar bumi, min kasratir rab'i, karena saking banyaknya rumah. Kalimat ini hanya sekedar gambaran bahwa akal dengan dua macamnya ini saling ada keterkaitan. Pada prinsipnya seorang manusia itu sudah punya akal, diberi akal oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian, nah itulah yang disebut dengan akal yang matbu. Sedangkan akal yang masmu itu datang dari arah luar, terkait dengan pengetahuan, ya, kemudian juga muamalah dan lain sebagainya. Fal aqlu tabi'i min batinil insan bimawdi'i aruqi syajarah minal ardi. Akal yang tabi'i, akal yang matbu, adalah dari dalam diri manusia, seperti kedudukan akar untuk pohon yang ada di dasar bumi. Wal aqlul masmu, sedangkan akal yang masmu, akal yang dibuat, min dhahirihi, adalah dari luarnya. Katadalli samrati syajarah min furu'iha, seperti buah-buah ya, yang merendah dari pohon, min furu'iha, dari cabang-cabangnya atau dari dahan-dahannya.
Jadi dua akal ini diibaratkan sebuah pohon. Akal yang matbu itu adalah akar pohon. Adapun akal yang masmu adalah buah dari pohon tersebut. Pohon itu kalau saking banyak buahnya, maka dia akan merendah, ya, ke bawah. Nah, itu akal yang masmu. Qala ansyadani Muhammad bin Ishaq bin Habib al-Wasiti, ra'aitul aqla nau'ain. Aku melihat akal itu ada dua, famatbu'un wa masmu'un. Yang matbu dan yang masmu, yang tabi'i, yang sudah jadi, wa masmu'un, dan yang dibuat. Wala yanfa'u masmu' idza lam yakum matbu. Akal yang masmu itu tidak akan bermanfaat jika bukan akal yang matbu. Kamala tanfa'u syamsu wa dhau'ul 'ain mamnu. Seperti halnya matahari itu tidak bermanfaat ketika mata ini terhalang dari melihat cahayanya. Jadi akal yang masmu tidak bermanfaat jika tidak matbu, jika tidak mengakar dalam diri manusia. Kama la tanfa'u syamsu wa dhau'ul 'aini mamnu. Seperti halnya tidak bermanfaat matahari ketika mata itu terhalang dari melihat cahayanya. Qala akhbarana Al-Qattan bi Riqqa haddatsana Musa bin Marwan qala haddatsana Baqiyah bin Abdullah bin Hasan haddatsani Ibnu Amir qultu li Atha bin Abi Rabah ya Aba Muhammad ma afdalu ma utiyal abdu qala al-aqlu anillah. Atha bin Abi Rabah pernah ditanya, wahai Abu Muhammad, apa yang terbaik yang diberikan kepada seorang hamba? Beliau menjawab, al-aqlu anillah, akal tentang Allah. Maksudnya seseorang tahu tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Ansyadani Ahmad bin Abdullah as-San'ani li Abdullah bin Akrash yazinul fata fin nasi sihhata aqlihi. Seorang pemuda keadaannya akan baik di tengah-tengah manusia ketika baik akalnya. Wa in kana mahdhuran alaihi makasibuhu, walaupun mata pencahariannya sulit. Yashinul fata fin nasi khiffatu aqlihi. Seorang pemuda di tengah-tengah manusia akan jelek keadaannya. Khiffatu aqlihi, ketika akalnya kurang, ketika akalnya lemah. Wa in karumat a'raquhu wa manasibuhu, walaupun kedudukannya sempurna dan mata pencahariannya pun sempurna. Jadi yang paling menentukan baik buruknya seseorang ketika menjalani kehidupannya di dunia dan bergaul bersama dengan manusia adalah al-aqal, ya, adalah kebaikan akal saat seseorang betul-betul menggunakannya dengan baik. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.